Bab 486, Surat Perintah Meninggal Dunia untuk Bai Xiaochun. Mata Zhao Long melebar, dan Liu Li ternganga kaget. Semua orang memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka ketika mereka melihat Bai Xiaochun berdiri di sana, tertawa dengan gila. Pil afrodisiak, kata Bai Lin, mulut ternganga. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan lagi, Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya. Menyapu 8 tungku pil saat ia menggunakan kekuatan tendon kematiannya di kakinya untuk melompat ke udara menuju tembok besar. Baiklah, binatang berperut besar, katanya, matanya bersinar cerah saat dia berlayar di udara, Bai Xiaochun akan datang untukmu. Adapun Bai Lin, matanya berkedip saat dia menekan kebingungannya dan mengambil langkah untuk mengikuti Bai Xiaochun. Adapun Zhao Long dan yang lainnya, setelah beberapa saat ragu, mereka juga terbang menuju tembok besar. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang pil obat yang telah dibuat Bai Xiaochun dalam keadaan yang begitu menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Xiaochun untuk berada di atas tembok besar itu sendiri, di mana ia mengeluarkan teriakan dan melemparkan semua tungku pil keluar menuju medan perang. Jauh di bawah, raksasa suku-suku liar, serta lautan jiwa yang tampaknya tak berujung, berada di tengah-tengah serangan ke arah tembok. Sekarang setelah kekuatan tungku pil telah dinegasikan, jiwa-jiwa yang dendam berada di bawah tekanan lebih sedikit, dan lebih mudah dikendalikan. Sebagai hasilnya, para necromancer memiliki kekuatan yang tersisa, yang mereka gunakan untuk meningkatkan beberapa jiwa pendendam, membuat mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih banyak ledakan terdengar di medan perang daripada sebelumnya. Kekuatan yang meningkat dari jiwa-jiwa yang dendam memastikan bahwa orang-orang liar yang lebih sedikit jatuh dalam pertempuran, dan pada saat yang sama, tekanan pada 5 pasukan meningkat. Adapun 8 tungku pil yang baru saja dibuang, mereka merah tua karena panas, dan merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Hanya memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka meledak menakutkan untuk direnungkan. Bahkan, begitu mereka muncul, para raksasa biadab itu merasa cemas di hati mereka. Namun, mereka tidak panik. Ketika mereka menatap tungku yang masuk, pria tua berjubah hitam di altar hitam agak jauh, serta para ahli nujum dan kepala suku di sisinya, semua menyaksikan adegan bermain di layar air. Menggores bagian bawah laras, ya, kata pria tua berjubah hitam dengan dingin. Langkah itu tidak akan berhasil lagi. Ekspresi dingin, ia melakukan gerakan mantra tangan kanan dan kemudian melambaikan jarinya ke layar air. Layar berdesir, setelah selusin binatang buas bulat di medan perang tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak. Kemudian, ekspresi jijik muncul di wajah mereka saat mereka membuka mulut lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Seketika, 8 tungku pil bergetar bolak-balik, dan kemudian menembak ke arah binatang buas bulat, yang mulai berkelahi di antara satu sama lain untuk mengkonsumsinya. Dalam beberapa saat, semua tungku pil telah ditelan. Adapun binatang buas yang tidak berhasil menelan tungku, mereka mulai melolong dengan rasa tidak puas. Ketika lelaki tua di altar hitam melihat pemandangan itu bermain, dia tersenyum tipis, tatapan cemoohan di matanya. Ini adalah kedua kalinya para pembudidaya 5 legiun menyaksikan tungku pil dikonsumsi. Bai Lin berdiri di sana dengan tenang, sementara para pembudidaya lainnya menghela nafas ringan. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang hanya berdiri di sana, menatap dingin pada 8 binatang buas yang telah menelan tungku pil. Makan, gumamnya, dan jangan menumpahkan setetes. Bunyi gedebuk terdengar, dan perut binatang besar itu melebar sesaat sebelum menyusut kembali menjadi normal. Hewan buas kemudian tampak mengancam ke arah tembok besar dan mengeluarkan teriakan mengancam sebelum berbalik, seolah-olah pergi. Secara bersamaan, sejumlah besar raksasa buas terbang untuk melindungi mereka. Sementara itu, raksasa biadab lainnya di medan perang mulai berseru dengan cara mengejek. Hanya itu yang kamu punya. Benda-benda ajaib itu tidak berguna melawan kita sekarang. Para pengecut di tembok besar masih mencoba tipu muslihat ini. 8 tungku pil bahkan tidak cukup untuk membuat binatang buas kita kenyang. Seberapa bodoh kamu bisa dapatkan? Trik tungku pil mereka tidak berfungsi terakhir kali, namun mereka mencoba hal yang sama lagi. Ketika para pembudidaya dari 5 legiun mendengar tawa berdering dari medan perang, mereka mengertakkan gigi dengan frustrasi. Kalau bukan karena perintah yang diturunkan oleh Deva untuk memegang posisi mereka di dinding, mereka pasti akan dicurahkan dengan cara yang mematikan dan mengisi medan perang dengan sungai-sungai darah Wildlander. Bai Lin menghela nafas, dan berbalik ke Bai Xiaochun seolah mengatakan sesuatu.
Sebelum dia bisa, mata Bai Xiaochun menyipit, dan dia bergumam, sebentar lagi sekarang, dan tawa mereka akan berhenti. Ketika aku kesal, aku menakuti diri aku sendiri. Ketika Bailin mendengar itu, dia terkejut. Dan kemudian, sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, 8 binatang buas yang telah mengkonsumsi tungku pil tiba-tiba berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian, ekspresi mereka berkedip, dan perlahan, mata mereka mulai memerah. Mereka mulai menggigil, dan bahkan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan asap merah muda. Faktanya, seluruh tubuh mereka tiba-tiba tampak bersinar merah. Celana serak bisa terdengar, yang segera berubah menjadi lolongan berteriak. Saat raksasa buas di sekitarnya tampak kaget, 8 binatang buas tiba-tiba menyalakannya dan menerkam dengan sangat gila. 2 dari bis bahkan menyalakan jenis mereka sendiri dengan lolongan marah. Hanya butuh beberapa saat sebelum ke-8 binatang buas itu menerkam apapun di sekitarnya yang bergerak. Mereka semua berada di bawah kendali penuh pil afrodisiak. Selain itu, karena pil afrodisiak telah meledak di dalam binatang buas, energi yang dilepaskan tidak mungkin dihilangkan. Sulit untuk mengatakan dengan kata-kata kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pil seperti itu, pil yang telah disempurnakan 4 kali. Apakah binatang buas itu jantan atau betina tidak masalah. Selama tungku pil telah meledak di perut mereka, mereka kehilangan akal sehat, dan tersesat dalam efek pil afrodisiak. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, mereka terus-menerus mengeluarkan asap merah muda, asap yang tidak memengaruhi jiwa-jiwa pendendam, tetapi yang paling pasti memengaruhi para raksasa buas. Yang harus dilakukan para raksasa hanyalah menghirup asap itu, dan wajah mereka akan langsung memerah. Sesaat kemudian, mata mereka akan menjadi kosong dan merah pada saat yang sama, dan mereka akan melemparkan kepala mereka kembali dan mengaum. Dalam momen singkat, seluruh medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan yang lengkap dan jeritan dan jeritan terdengar ke segala arah. Pada saat ini, area di luar tembok besar tidak terlihat seperti medan perang sama sekali, tetapi lebih tepatnya, adegan kekacauan absolut. Salah satu alasan utama mengapa pil afrodisiak ini sangat efektif adalah Bai Xiaochun telah menggabungkan formula aslinya dengan formula pil fantasinya. Dia bahkan melakukan peningkatan roh pada beberapa bahan utama. Karena itu, pil-pil itu jauh lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Para kultivator di tembok besar melihat ke bawah, pikiran mereka berputar, tampak kaget kosong di wajah mereka, hati mereka babak belur oleh gelombang keheranan karena apa yang mereka saksikan. Mereka, sial, apa yang sebenarnya terjadi? Pil obat apa itu? Surga, semua orang dari kelima legiun itu berbicara tentang apa yang terjadi, apakah mereka tentara biasa, letnan, kapten, dan bahkan kolonel dan jenderal besar. Tanpa kecuali, adegan mengejutkan yang terjadi menyebabkan mereka semua kehilangan ketenangan. Bahkan Bailin, seorang jenderal dari 5 legiun, merasakan pikirannya berputar dengan takjub. Bahkan, adegan yang tak terlukiskan bermain sangat mengejutkan sehingga mata besar di atas pagoda berkedip-kedip. Kemudian, Chen Hetian bermata 3 muncul. Dia adalah dewa yang dihormati, dan bahkan dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Apakah ini benar-benar tembok besar? Pikirnya. Bahkan, semua orang sama-sama terpana. Pada saat ini, nama pencipta pil, Bai Xiaochun, sedang dicap tak terhapuskan ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Selama sisa hidupku, aku harus memastikan untuk tidak pernah memprovokasi Bai Xiaochun yang menakutkan. Ketika terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kekacauan di medan perang terus bermain, orang tua berjubah hitam di altar hitam, serta ahli nujum dan kepala suku di sekitarnya. Semua menyaksikan apa yang terjadi. Keheningan yang mematikan merebak di altar, karena semua mata terpaku sepenuhnya pada layar air. Tidak ada yang berbicara, dan pada kenyataannya, tidak satu pun dari mereka yang bernafas. Butuh waktu lama sebelum napas terjadi, tetapi ketika itu terjadi, segera berubah menjadi terengah-engah, dan akhirnya seluruh kelompok secara fisik gemetar. Kemudian, tangisan kemarahan mulai berdering dari altar. Bai Xiaochun, Willens akan menghancurkanmu atau mati dalam usahanya. Bai Xiaochun yang terkutuklah surga. Kakak kamu tidak akan mati dengan baik. Keluarkan surat kematian. Beritahu seluruh dunia bahwa Bai Xiaochun ini harus mati. Jika dia tidak mati, Willens akan hidup dalam kehinaan untuk selamanya.
Bab 487, Kemajuan Besar dengan Pil Konvergensi Jiwa. Bai Xiaochun memandang kekacauan di medan perang dan berdeham. Lalu dia mengangkat dagunya ke atas dan menjentikkan lengan bajunya. Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaochun memberikan semua orang biadab dan binatang buas tidak ada pilihan selain menjadi abu. Tampak seperti gambar pahlawan kesepian. Dia berbalik dan berjalan secara dramatis dari tembok besar. Ketika dia melakukannya, para kultivator di belakangnya memperhatikan dia pergi, kaget dan emosi campuran lainnya terlihat jelas di wajah mereka. Beberapa dari ekspresi itu adalah sikap hormat, beberapa ketakutan, dan yang lain adalah teror biasa. Saat Bai Xiaochun pergi, meriam ajaib di tembok besar bergemuruh. Bagaimana mungkin kelima legiun itu tidak memanfaatkan kesempatan yang spektakuler ini? Beberapa pembudidaya bahkan menyerbu ke medan perang itu sendiri, di mana setiap musuh di jalan mereka dihancurkan seperti ranting. Bai Xiaochun tidak perlu tahu hasil akhir dari pertempuran. Dia puas mengetahui bahwa pesannya telah jelas dikirim ke Willens, memprovokasi Bai Xiaochun, dan membayar harganya. Pil afrodisiak bukan tanpa kesalahan. Sebagai contoh, meskipun itu bekerja dengan sangat baik pada binatang buas, jika raksasa biadab ingin melindungi diri mereka sendiri dari dampaknya, mereka dapat melakukannya dengan banyak cara. Satu-satunya alasan ia bekerja sangat efektif dalam situasi ini adalah karena unsur kejutan. Dan tentu saja, Bai Xiaochun sangat menyadari hal itu. Namun, ia tidak berencana untuk menggunakan pil afrodisiak sebagai cara untuk mengumpulkan kredit pertempuran. Dia hanya ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti Willens, dan memastikan bahwa mereka tidak berani mengirim binatang buas untuk mengkonsumsi tungku yang meledak. Tungku meledak tidak bisa menjadi taktik jangka panjang. Aku perlu sedikit mengubah segalanya, dan kunci untuk itu adalah pil konvergensi jiwa aku. Ketika Bai Xiaochun pergi, Zhao Long dan yang lain mengikutinya, hati mereka bergetar, pemandangan punggung Bai Xiaochun yang menyebabkan rambut mereka berdiri. Pada akhirnya, ketika teringat pada pil afrodisiak menakutkan Bai Xiaochun, baik Zhao Long maupun Liu Li merasakan hal yang sama. Tidak hanya mereka takut mati, tetapi mereka juga tidak bisa menahan tetapi merenung bahwa dia benar-benar dilahirkan untuk berperang. Dalam beberapa hari berikutnya, berita menyebar ke semua pembudidaya di Great Wall City. Banyak cerita tentang apa yang terjadi ketika Bai Xiaochun bergerak, dan lagi-lagi, namanya mengguncang seluruh kota. Tidak hanya pil yang meramu teknik yang menakutkan, tetapi pil obatnya mengerikan. Sebagian besar Grandmaster yang tinggal di dekatnya di gudang senjata begitu takut sehingga mereka pindah. Pada saat itu, gudang senjata hampir setengah kosong, dan ketika Bai Xiaochun menyadarinya, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan membuat setengah kosong dikonsolidasikan ke markas pribadinya sendiri. Tentu saja, karena tindakannya, ia mendapatkan banyak kredit pertempuran, yang segera membuatnya dipromosikan dari letnan menjadi kapten. Karena itu, meskipun tempat tinggalnya jauh lebih besar dari sebelumnya, peningkatan jumlah bawahan di bawah kendalinya memastikan bahwa itu sama sekali tidak terasa kosong. Tidak hanya Bai Xiaochun yang terkenal di dalam kota tembok besar, tetapi dia sekarang juga terkenal di balik tembok itu. Dari ratusan suku yang menduduki Willens Timur, semua telah mendengar tentang Bai Xiaochun dan pil afrodisiaknya yang mengerikan, serta kekalahan tragis yang diderita Willens karena mereka. Karena alasan itu, nama Bai Xiaochun naik tinggi di daftar eksekusi Willens. Sebelumnya, ia berada di posisi 100 besar, tetapi sekarang, ia berada di posisi ke-27. Dari orang-orang yang lebih tinggi darinya dalam daftar, yang paling lemah adalah pembudidaya Nas Chen Sol. Faktanya, banyak orang di bawahnya dalam daftar berada di tingkat kultivasi yang sama. Bai Xiaochun adalah satu-satunya pembudidaya inti formasi di 50 besar. Dia sekarang terkenal, memiliki akumulasi kredit pertempuran yang besar, dan telah mendapatkan pangkat kapten. Kemanapun dia pergi di tembok besar, para pembudidaya yang melihatnya akan memberi hormat dengan tangan yang digenggam. Perasaan yang luar biasa yang Bai Xiaochun cintai, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal di sini adalah keputusan yang bagus. Bahkan, dia sering mengeluarkan cermin tembaga dan mengajukan berbagai pertanyaan yang membuat Night Creep peniru menjadi gila. Imposter Night Creep akan merusak otaknya dengan cara-cara baru untuk menyanjung Bai Xiaochun, sampai Bai Xiaochun akhirnya akan mulai merasa malu dan berhenti bertanya. Sementara itu, kultivasi Bai Xiaochun tidak mengalami stagnasi.
Dengan semua pujiannya, dia bisa mendapatkan banyak pil obat untuk membantu mantra Frigid Skull Will Evolving miliknya. Pada saat yang sama, ia terus bekerja pada pil konvergensi jiwa. Meskipun kecepatan kultivasinya benar-benar bergerak dengan sangat cepat. Setiap kali dia memikirkan berapa biaya untuk mendapatkan Naschen Soul Pill yang akan mendorongnya ke lingkaran besar dari panggung Gold Core, dia selalu khawatir bahwa dia akan terlalu lambat. Namun, meskipun basis kultivasinya naik pada tingkat yang relatif lambat, teknik hidup abadinya yang abadi mengalami kemajuan besar. Lagi pula, Bai Lin benar-benar terkejut dengan keterampilan Bai Xiaochun dalam Dao of Medicine, dan dengan senang hati memberikan apapun yang dimintanya. Dia bahkan tidak keberatan bahwa beberapa tanaman obat yang diminta sebenarnya untuk penggunaan pribadi. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaochun terlalu penting. Dengan begitu banyak tanaman obat yang dimilikinya, kecepatan Bai Xiaochun dengan teknik abadi hidup yang tak cepat terangkat. Pada titik ini, dia memiliki tendon kematian menyebar di seluruh lengan kirinya. Suatu malam, lengan kirinya bahkan mulai bersinar dengan cahaya terang, dan berubah tembus ke titik mampu melihat darah dan pembuluh darahnya di dalam. Mata melebar, dia mengepalkan tangannya, yang menyebabkan suara retak keluar. Lalu dia meninju ke udara, dan tangannya bergerak begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Sensasi kekuatan luar biasa yang menyebar dari tubuhnya memberinya ide yang sangat jelas tentang berapa banyak kekuatan tubuh yang dimilikinya. Keberhasilan, aku memiliki tendon unding di kedua kaki serta lengan kiri aku. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan kepala, lengan kanan, dan dada. Ketika itu terjadi, aku akan menyelesaikan pekerjaan aku dengan unding tendons, dan dengan demikian, volume ketiga dari kodeks kematian. Lalu, yang harus aku lakukan adalah menerobos dari Gold Core ke Naschen Soul. Begitu aku berada di tahap Naschen Soul, aku akhirnya bisa mengolah tulang kematian. Pemikiran tentang tulang kematian menyebabkan Bai Xiaochun mengerucutkan bibirnya dengan gembira. Menurut deskripsi dalam kodeks kematian, begitu dia mengolah tulang kematian, dia pada dasarnya akan mencapai titik memiliki tubuh kedagingan yang tidak bisa dihancurkan. Kulit, daging, tendon, tulang, darah. Katanya lembut. Kulit abadi adalah untuk tujuan defensif. Daging yang kekal memberi kekuatan. Unding tendon membantu dengan kecepatan. Unding bones memberikan faktor pemersatu bagi ketiganya, memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan yang luar biasa. Setelah mempertimbangkan semua hal ini, antisipasinya mengenai tulang kematian tumbuh lebih besar. Bahkan tanpa tulang kematian, dan hanya setengah jadi dengan tendon kematian aku. Kekuatan tubuh kedagingan aku dikombinasikan dengan basis budidaya core gold aku menempatkan aku dalam posisi yang luar biasa dengan tingkat kultivasi aku, teringat kembali pada pertarungannya. Dengan patung Gongsun Waner, saat itu, meskipun dia memiliki surga Dao Gold Core, dia masih hanya pada tahap formasi inti pertengahan. Selama pertarungan, dia tidak dapat benar-benar melepaskan apa yang dia mampu. Bagaimanapun, bahkan lautan air yang harus melewati kemacetan kecil, akan terbatas. Tapi situasinya berbeda sekarang. Ketika dia beringsut lebih dekat ke lingkaran besar, dan memiliki setengah tubuh dari unding tendons, dia benar-benar yakin bahwa jika dia harus bertarung dengan patung Gongsun Waner itu lagi, dia akan dapat mengamankan kemenangan semudah membalikkan tubuhnya. Tangan, tetua Brother Zhao Tianjiao bisa membunuh para ahli Naschen Soul ketika di formasi inti. Aku juga bisa. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa jika dia benar-benar melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, tingkat kekuatan yang menakutkan akan menjadi tidak lebih lemah dari apa yang mampu dilakukan Zhao Tianjiao. Mulai sekarang, tidak ada satu orang pun di bawah formasi inti yang terlambat akan cocok untukku. Mengibaskan lengan bajunya, dia tertawa keras. Terkadang, hal-hal baik datang dalam gelombang. Hanya 3 hari setelah unding tendon di lengan kirinya selesai, setelah hampir setengah tahun bereksperimen tanpa akhir, ia menghasilkan bait pil konvergensi jiwa yang persis seperti yang ia cari. Pil konvergensi jiwa ini bukan lagi hitam, melainkan emas. Mereka memancarkan aura tak terlihat yang mengubah udara di sekitar mereka, dan selain itu, sebuah lubang hitam bisa terlihat berputar di dalamnya. Selain itu, jika kamu melihat salah satu pil terlalu lama, kamu akan merasa seperti jiwa kamu akan terseret keluar dari kamu. Saat pil konvergensi jiwa emas muncul, dia tahu bahwa itu adalah pil bermutu tinggi. Meskipun mereka masih memiliki beberapa pengotor tersebut tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah. Ini adalah pil konvergensi jiwa yang paling sempurna yang telah ia buat sejauh ini.
Dengan gembira, ia mengirim pesan ke Bailin, dan kemudian membawa Zhao Long dan para pengawalnya yang lain ke tembok besar. Bailin ada di sana untuk menemuinya, dan segera memperhatikan pil obat emas yang dipegangnya. Pil jiwa konvergensi, tanyanya, tampak bersemangat. Tepat, Bai Xiaochun menjawab, senyum bangga di wajahnya saat dia memegang pil di tangannya dan melihat keluar tembok, matanya berkilauan. Bab 488, The Myth of the Pill. Pertempuran di luar tembok besar telah berlangsung selama lebih dari setahun. Namun, karena kekacauan yang telah terjadi baru-baru ini, Wildlanders telah menjadi marah. Pada saat yang sama, suku-suku liar tidak berani menunjukkan wajah mereka. Beberapa raksasa biadab bisa dilihat di medan perang, dan mereka yang terlihat menjaga jarak dari dinding. Ada beberapa binatang buas, namun, gelombang jiwa pendendam terus menabrak dinding dan perisai. Meskipun bentuk serangan ini tidak terlalu efektif, jumlah yang terlibat memastikan bahwa perisai terus berdesir dan memancarkan cahaya. Jelas, jiwa-jiwa pendendam tidak memiliki harapan untuk menembus pertahanan tembok besar. Meriam ajaib ditembakkan terus-menerus, dan para pembudidaya dari 5 legiun menyerang dengan presisi bedah. Akibatnya, sebagian besar jiwa yang mendekat hancur. Pertempuran seperti ini belum terjadi sejak tembok besar muncul sampai saat ini. Pada titik ini, tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat berapa banyak jiwa pendendam yang telah dihancurkan. Namun, selalu ada lebih banyak jiwa untuk menggantikan mereka. Lebih jauh lagi, karena sungai Underworld telah dirusak, jumlah jiwa sepertinya semakin meningkat. Pada saat itulah Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke tepi dinding, matanya bersinar dengan antisipasi. Ketika dia membuang pil konvergensi jiwa emas, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang terbang ke tengah gelombang jiwa. Ketika dilempar ke tanah, itu tidak pecah seperti versi pil sebelumnya. Sebaliknya, ia memancarkan emas, memancarkan cahaya ke segala arah. Seketika, baik para pembudidaya di dinding dan orang liar Wildlands bisa melihat bahwa riak emas meluas hingga memenuhi area 3000 meter. Dalam area 3000 meter itu, semua jiwa pendendam gemetar, dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara desingan memenuhi udara ketika semua jiwa tersedot bersama-sama ke satu tempat. Pil konvergensi jiwa menjadi seperti lubang hitam, dan dalam sekejap mata, ceritan yang tak terhitung dapat terdengar karena semua lebih dari 10.000 jiwa di area pil menjadi garis-garis cahaya yang diserap ke dalam pil itu sendiri. Namun, itu bukan sesuatu yang sangat mengesankan, dan Bailin bahkan mengerutkan kening sebagai tanggapan. Kekuatan pil konvergensi jiwa ini tampaknya tidak sebanding dengan tungku pil yang meledak. Namun, sebelum dia bisa terlalu memikirkan masalah itu, pil konvergensi jiwa emas yang telah menyedot semua jiwa di daerah 3000 meter tiba-tiba berubah warna. Dalam momen singkat, itu berubah menjadi merah cerah. Pada saat itu, suara gemuruh yang luar biasa bergema saat efek mematikan kedua dari pil kebon konvergensi jiwa dilepaskan. Pil itu meledak dengan cara liar, mengirimkan riak merah untuk menutupi area 30.000 meter. Ketika itu terjadi, jiwa-jiwa pendendam yang ditutupi oleh riak merah mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka berjuang melawan sesuatu. Kemudian, kebrutalan di mata mereka lenyap, dan tubuh mereka lenyap secepat helai asap dalam angin badai. Terlebih lagi, pada saat menghilang, mata mereka tiba-tiba tampak melihat sekeliling dan melihat semuanya dengan jelas. Dalam kejelasan itu, tampaknya ada tampilan yang lega. Medan perang sekali lagi menjadi sunyi. Raksasa biadab itu mulai bergetar ketika mereka melihat pada pil obat yang menakutkan yang jelas sekuat 10 tungku meledak. Tanpa memikirkannya, mereka mulai menjauh. Kembali di tembok besar, semua orang, termasuk Bailin, tersentak dalam kesadaran bahwa pil baru ini jelas sama efektifnya dengan 10 atau lebih tungku meledak. Dan itu hanya satu pil obat. Bailin memandang Bai Xiaochun dengan penuh semangat dan bertanya, Grandmaster Bai, apakah kamu satu-satunya yang bisa menggunakan pil ini, atau bisakah itu digunakan oleh orang lain juga? Ketika Bai Xiaochun meramu pil, tentu saja itu adalah jenis yang dapat digunakan siapapun. Bahkan Bai Xiaochun agak terkejut dengan apa yang terjadi di luar tembok. Itu terutama terjadi karena bagaimana jiwa-jiwa pendendam terlihat lega tepat sebelum menghilang. Itu membuat Bai Xiaochun merasa sangat aneh. Bahkan dia tidak menyadari bahwa akan ada penggunaan luar biasa untuk pil.
Tampaknya, mereka dapat memurnikan jiwa-jiwa yang mereka pengaruhi. Sementara itu, sesuatu yang lain terjadi yang tidak diperhatikan orang lain. Sosok buram telah muncul tinggi di langit, yang sekarang menatap tanah di bawah. Itu adalah seorang pria tua, dan meskipun sulit untuk melihat fitur wajahnya, jika Bai Xiaochun berada di dekatnya, dia akan segera mengenalinya. Dia tidak lain adalah seorang grave keeper. Di sekelilingnya adalah apa yang tampak seperti cairan ilusif yang beriak, yang tidak lain adalah air sungai Underworld. Dia menatap Bai Xiaochun dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang ke air sungai Underworld. Turun di tembok besar, mata Bai Lin bersinar seterang matahari. Hebat, bisakah kamu memproduksinya secara massal? Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu memandang ke medan perang dan melambaikan tangannya dengan acuh. Tentu saja aku bisa, namun, seperti yang mungkin kamu ketahui, aku tidak memiliki cukup tanaman obat atau tungku pil. Senang, Bai Lin melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Itu tidak masalah sama sekali. Apakah 1000 tungku pil sudah cukup? Adapun tanaman obat, aku dapat membawa kamu untuk melihat penghubung dari Sekte Polaritas Teri Sky Dao. Selama tuntutan kamu tidak terlalu berlebihan, ia harus dapat mengakomodasi kamu. Bai Xiaochun menyadari bahwa Bai Lin mengingatkannya untuk tidak terlalu serakah. Sambil terkekeh, dia menjawab, tentu saja, sambil secara bersamaan mencoba memutuskan tanaman obat apa yang akan dia minta. Bai Lin mengambil napas dalam-dalam untuk menjaga kegembiraannya terkendali saat dia berpikir tentang bagaimana rasanya bagi semua prajurit di Flayers Kulit untuk memiliki pil konvergensi jiwa yang siap untuk dibuang kapan saja. Itu benar-benar bisa mengubah seluruh jalannya perang. Bahkan, dia bahkan bisa melihat dirinya sebagai jenderal pertama dari Starry Sky Dao Polarity Sect yang benar-benar memimpin kampanye yang menghancurkan Kewillands. Kebajikan jasa yang akan dia lakukan, dan kemuliaan yang akan dia kumpulkan, akan dibicarakan selama berabad-abad. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Lin tidak dapat mencegah jantungnya berpacu ketika dia melihat dari medan perang kembali ke Bai Xiaochun. Xiaochun, menurut Patriark Dewa, ofensif Wildlands ini berbeda dari apapun di masa lalu. Meskipun sepertinya mereka sedang dalam pelarian sekarang, kenyataannya adalah bahwa dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan memimpin tuntutan yang lebih besar dari apapun sejauh ini. Selama pertempuran itu, sangat mungkin bahwa salah satu ahli Dewa Deva mereka akan bergabung dengan pertarungan. Tentu saja, Senior Chen akan menangani bagian dari pertempuran itu, dan kami tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantu. Tetapi dalam hal sisa pertempuran, itu akan menjadi besar, dan kita akan melihat sejumlah besar orang liar dan jiwa. Karena itu, kamu tidak hanya harus buru-buru dan mengumpulkan sebanyak mungkin pil konvergensi jiwa. Kamu juga harus mencoba membuat cara untuk menghasilkan sejenis tungku peledak yang peledakannya melebihi apapun yang kamu lakukan sebelumnya beberapa kali. Semakin besar ledakannya, semakin baik. Menanggapi kata-kata Bai Lin, Bai Xiaochun berdiri di sana dengan penuh pertimbangan. Yang benar adalah bahwa ia tidak secara khusus ingin membuat pil obat dengan tujuan untuk membuat tungku meledak. Lagi pula, dia adalah seorang apoteker, dan apoteker seharusnya meramu obat-obatan, bukan meledak tungku. Tungku meledaknya hanya dihasilkan dari pergantian peristiwa yang tak terduga selama proses meramu. Kembali ketika dia pertama kali tiba di Great Wall City, dia akan terlalu gugup untuk menolak, tetapi saat ini, dia merasa agak berani, dan juga bertekad. Dia adalah seorang Grandmaster, kan? Oleh karena itu, dia memelototi Bai Lin dan menggelengkan kepalanya. Jenderal Bai, aku khawatir kamu bisa melupakan, namun, sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Bai Lin berkedip, dan pada saat yang sama, keduanya mendengar banyak teriakan alarm yang naik. Agak jauh dari tembok besar, lebih dari 100 sinar cahaya terlihat menjerit di udara dengan kecepatan luar biasa, jelas mengabaikan ancaman terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka mendekat, ada kemungkinan untuk melihat bahwa ada lebih dari 100 raksasa, masing-masing dari mereka setidaknya 60 meter dari ukuran mereka. Dan dari fluktuasi luar biasa yang terjadi pada mereka, jelaslah bahwa ini adalah ahli yang kuat dari suku apapun mereka berasal. Para pembudidaya di dinding langsung fokus pada raksasa yang masuk. Segera, para raksasa mulai meledakkan diri, menyebabkan ledakan luar biasa terjadi. Namun, bahkan ketika itu menarik perhatian lebih banyak pembudidaya di dinding, 3 sinar cahaya muncul dari arah yang berbeda, seperti 3 anak panah merobek udara.
Meminjam kekuatan raksasa yang meledakkan diri untuk mencapai tembok besar itu sendiri. Segera, jelaslah bahwa di dalam ketiga sinar cahaya ini bukanlah raksasa, melainkan penanam jiwa. Ada dua pria dan satu wanita, dan begitu mereka muncul, mereka melepaskan kemampuan ilahi yang aneh yang menyebabkan lampu hijau iblis terbentuk bersama menjadi tangan besar. Sebagai tanggapan, mata Bailin berkilauan, dan dia melambaikan tangan kanannya, mengirimkan gelombang energi yang kuat ke arah tiga pembudidaya jiwa. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun melihat ke atas. Dia dipisahkan dari tiga pembudidaya jiwa oleh perisai, namun, mereka menatap langsung padanya dengan kebencian berbisa. Sebelum kemampuan ilahi Bailin bisa mendekati mereka, ketiganya meledak sendiri. Pasti ada alasan bagus untuk dua gelombang penyerang untuk semua yang bisa meledak sendiri. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun perlahan mulai mundur. Bab 489, Upaya Pembunuhan. Sebuah ledakan besar bergema ketika peledakan diri para necromancer mengirim gelombang kejut yang sangat besar ke segala arah. Pada saat yang sama, sosok ilusi muncul dalam ledakan. Itu adalah hantu abu-abu mengendarai kuda jiwa hitam, dan itu bergerak dengan kecepatan yang jauh melebihi para ahli nujum dari saat sebelumnya. Dalam sekejap mata, itu menembus perisai dan membawa ke Bai Xiaochun. Kuaso Deva Realem jiwa necromancer. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang berakar di tempat Sok, dengan pengecualian Bailin, yang segera melompat untuk mencegat musuh. Namun, jiwa necromancer yang masuk sudah pasrah dihancurkan, dan tidak menahan apapun dalam serangannya. Mengulurkan tangan kanannya, dia mengarahkan jarinya ke Bai Xiaochun, mengirimkan aliran energi hijau ke arahnya. Bahkan Bailin menyerang dengan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan hanya memperlambat energi hijau. Dan itu masih bergerak begitu cepat sehingga tidak ada pembudidaya formasi inti akan mampu menghindarinya. Wajah Bai Xiaochun kehabisan darah saat sensasi krisis mematikan memenuhi dirinya. Pada saat berbahaya itu, dia meraung di atas paru-parunya dan memanfaatkan kekuatan tendon kematian di kedua kakinya untuk terbang mundur dengan kecepatan yang melampaui tingkat formasi inti. Setelah membuat jarak antara dirinya dan aliran energi hijau, dia memanfaatkan ki dinginnya untuk berpindah 300 meter hanya dengan melakukan semua hal ini. Dia nyaris tidak bisa melepaskan diri dari bahaya. Tempat yang pernah didudukinya ditembus oleh energi hijau. Sayangnya, semua flayers kulit dalam beberapa ratus meter dari tempat itu yang terkena fluktuasi energi langsung berubah menjadi genangan darah. Tak satu pun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mereka terbunuh. Dengan pengecualian Bailin dan Bai Xiaochun, semua orang terbunuh seketika. Adapun skin flayers di luar radius itu, wajah mereka menjadi pucat ketakutan. Bai Xiaochun batuk seteguk darah. Tulang-tulangnya hampir hancur, dan bahkan 5 organ yin dan 6 organnya hampir hancur. Dan itu hanya dari fluktuasi yang muncul dari serangan itu sendiri. Melihat sekeliling pada genangan darah yang tersisa dari para pembudidaya di dekatnya, hati Bai Xiaochun bergetar. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, dia batuk seteguk darah lagi. Untungnya, dia memiliki tubuh kedagingan yang kuat dan basis budidaya korgol. Karena itu, ia menghindari kematian. Namun, dia masih terluka parah. Meludahkan lebih banyak darah keluar dari mulutnya, dia melihat ke ahli nujum ilusi, yang baru saja dihabisi oleh tatapan mata besar di menara. Bahkan ketika ahli nujum ilusi dihancurkan, tatapan kebingungan yang dalam dapat terlihat di matanya yang mengatakan, bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa lolos dari maut? Awalnya, ahli nujum itu berasumsi bahwa bahkan jika Bai Xiaochun berhasil menghindari serangan awal, menjadi tidak lebih dari seorang pembudidaya formasi inti. Dia pasti akan dibunuh oleh fluktuasi yang dihasilkan. Setelah semua, ahli nujum itu memiliki basis kultivasi Deva Realem Kuasi, dan ditambah lagi, sama sekali tidak ada indikasi bahwa akan ada upaya pembunuhan. Untuk menjamin kesuksesan, Will Lance telah mengorbankan lebih dari 100 raksasa biadab sebagai selingan, serta 3 pembudidaya jiwa. Selain semua itu, pembunuh sebenarnya adalah jiwa dari ahli nujum yang kuat. Semua itu telah dilakukan hanya untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Hanya melihat Bai Xiaochun menyebabkan semua Wildlanders bergolak dengan kebencian, namun, mereka tidak menemukan apapun selain kekalahan dalam upaya mereka. Keringat saat ini mengalir ke dahi Bai Xiaochun.
Sensasi kematian beberapa saat yang lalu sudah sangat kuat. 3 pembudidaya jiwa telah sangat kuat, dengan basis budidaya jiwa Naschen. Adapun ahli nujum, dia berada di tingkat yang sama dengan Bailin, setengah langkah ke alam Deva. Karena dia ada sebagai tubuh jiwa, dan juga memiliki beberapa teknik khusus di sisinya, dia bisa melewati perisai untuk memberikan serangan tunggal. Jika Bailin tidak ada di sana, Bai Xiaochun tidak akan bisa menghindari serangan bahkan jika dia mampu kecepatan lebih besar dari sebelumnya. Bailin memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Bai Xiaochun hampir terbunuh tepat di sebelahnya, yang dengan sendirinya merupakan provokasi berwajah botak. Bai Xiaochun sangat penting baginya, mungkin jika dia sudah meramu sejumlah besar pil konvergensi jiwa, kehilangannya bisa diterima. Tetapi saat ini, dia bahkan belum mulai bekerja. Baginya untuk mati sekarang akan menjadi pukulan besar bagi para penggarap kota tembok besar. Dalam kecemasannya, dia bergegas ke Bai Xiaochun dan menyerahkan pil obat yang bersinar dengan cahaya ungu. Ambil pil Vestige Gadli ini. Dengan satu aroma obat pil, Bai Xiaochun dapat mengidentifikasinya sebagai pil suci yang dirancang untuk menyembuhkan luka. Tanpa ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya berdenyut dengan kekuatan spiritual dan kekuatan hidup. Pada saat yang sama, semua luka dan lukanya mulai memudar. Itu adalah pil ajaib yang belum pernah dilihat Bai Xiaochun sebelumnya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan, Bailin mungkin menyimpannya sebagai rencana darurat yang menyelamatkan jiwa untuk dirinya sendiri. Namun, saat ini, Bai Xiaochun tidak tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang itu. Beralih ke Bailin, dia berkata, "Jenderal Bai, ketika kamu mengundang aku ke puncak tembok besar untuk mengamati pertempuran, kamu mengatakan berulang kali bahwa itu akan aman." Bai Xiaochun masih merasa agak gelisah dan ketakutan, jadi begitu dia selesai berbicara, dia mundur sedikit lebih jauh dari tepi tembok. Bailin merasa mengerikan, menggenggam tangan meminta maaf kepada Bai Xiaochun, dia kemudian melotot ke medan perang dengan niat membunuh berkedip di matanya. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak marah pada Bailin. Kalau bukan karena Bailin melangkah untuk membantu, Bai Xiaochun mungkin tidak hidup saat ini. Bisakah Necromancer benar-benar menembus perisai tembok besar? Tanyanya. Meskipun pertanyaan Bai Xiaochun telah diucapkan agak samar, intinya jelas dia hampir saja meninggal. Dia biasanya menjaga kewaspadaan kemanapun dia pergi, tetapi karena perisai pembentukan mantra yang melindungi tembok besar, selalu berasumsi bahwa dia aman. Setelah hening sejenak, Bailin menjawab, kebanyakan orang tidak bisa. Bahkan, ahli nujum dengan tubuh fisik juga tidak bisa. Hanya dalam bentuk jiwa mereka dapat melakukan hal seperti itu. Namun, setelah melewati perisai, mata pada menara akan mendeteksi mereka, dan mereka akan terbunuh dalam 3 napas waktu. Karena itu, sangat sedikit ahli nujum yang akan memilih untuk melakukan hal seperti itu. Memaksa napasnya terkendali, Bai Xiaochun memelototi medan perang di balik dinding. Pada saat ini, orang-orang liar itu mundur, seperti gelombang jiwa. "Xiaochun, tolong maafkan kecerobohan aku hari ini," kata Bailin, berbalik untuk melihat Bai Xiaochun. "Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihat penghubung sekte? Yang harus kamu lakukan adalah mengucapkan kata kepadanya, dan semua sumber daya yang kamu butuhkan akan menjadi milik kamu." Bai Xiaochun segera memahami implikasi Bailin. Bailin memberinya kesempatan untuk mengisi sakunya sebagai cara untuk menebus apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, ia menekan kegelisahannya atas peristiwa yang baru saja terjadi, melemparkan tatapan kebencian terakhir pada orang-orang liar, dan kemudian mengikuti Bailin pergi. Segera, mereka kembali di kota, dan menuju ke kantor penghubung Steriskai Dao Polarity Sect. Mempertimbangkan statusnya, Bailin tidak perlu bertindak sopan. Sambil melangkah ke pintu masuk, dia menyalat, "Song Yi Duo, keluar dari sini sekarang." Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang gemuk bergegas keluar, terengah-engah. Sambil memegang tangannya, dia berkata, "Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja." Bailin memandang Bai Xiaochun dan mengangguk, lalu berdiri di sana menatap ke langit. Saat ini, Bai Xiaochun merasa bahwa cara terbaik untuk mengatasi kecemasannya adalah dengan menghancurkannya dengan sumber daya kultivasi. Karena itu, dia tidak ragu untuk mengatakan, "Aku perlu 5.000 umbi-umbi bumi, dan masing-masing harus berusia minimal 500 tahun.
Song Yiduo menggigil seperti babi hutan yang ekornya baru saja diinjak. Teriak, dan berguncang gendut, dia menjawab, berusia 500 tahun. 5.000 dari mereka, itu tidak mungkin. Mengabaikannya, Bai Xiaochun melanjutkan, aku juga membutuhkan buah plum Sky Dragon, 7 ginseng laut, timbangan Wyvern, dan bumbu herbal. 10.000 masing-masing. Song Yiduo hendak merespons ketika Bai Xiaochun memotong dan menambahkan, plus, bahan bakar untuk nyala api 9 warna. 100 porsi. Kemarahan Song Yiduo berkobar. Mustahil, aku tidak punya semuanya di tangan. Siapa yang bisa? Sepenuhnya mengabaikan Song Yiduo, Bai Xiaochun melanjutkan, juga, aku membutuhkan 10.000 botol alkohol roh yang dirancang untuk mengisi kembali basis kultivasi. Dan 100 pil jiwa yang baru lahir. Oh, benar, itu, apa namanya? Pil Vestige yang saleh. Aku ingin 100 dari mereka juga. Pada titik ini, bahkan Bai Lin menjadi sedikit gugup. Dari apa yang dia tahu, mungkin perlu mengirim pesan kepada kakeknya untuk mendapatkan koleksi seperti itu. Adapun Song Yiduo, dia meratap dalam hati dengan kesedihan. Dia bertanggung jawab atas semua urusan sehari-hari di Great Wall City, dan jika pengeluaran terlalu tinggi, dia akan dihukum. Sebaliknya, jika dia tidak menghabiskan cukup uang untuk menjaga 5 legiun bahagia, mereka akan marah. Bai Xiaochun melambaikan tangannya dengan acuh dan menatap Bai Lin. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Lin memberi Song Yiduo senyum masam dan kemudian menyeretnya ke samping. Pertama, dia mulai berbisik, tetapi kemudian menjadi marah, dan akhirnya, meninju tinjunya ke batu hias di dekatnya, menakuti siang hari dari Song Yiduo. Kemudian mereka berdua berjalan kembali ke Bai Xiaochun. Dengan senyum masam, Bai Lin bergegas pergi Bai Xiaochun, khawatir bahwa dia akan mulai membuat lebih banyak tuntutan. Dia tidak bisa membawakanmu bahan bakar api 9 warna atau pil Vesli yang saleh bahkan jika kamu membunuhnya. Yang lainnya, dia bisa tangani. Sedangkan untuk Naschen Soul Pill, aku harus memikirkan cara melakukan itu. Bab 490, bisa. Bai Xiaochun telah secara mental meninjau semua hal indah yang dia tahu tentang mencoba mencari tahu lebih banyak hal untuk diminta, tetapi sebelum dia bisa, dia mendapati dirinya diseret oleh Bai Lin. Bahkan masih, Bai Xiaochun tertawa dalam hati. Dia menuntut kompensasi selangit beberapa saat yang lalu, dan akan senang jika hanya sebagian dari permintaannya yang dipenuhi. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia memandang Bai Lin, krisis mematikan yang baru saja dialaminya yang masih segar dalam ingatannya. Jenderal, bukankah kamu hanya bertanya padaku apakah ada cara untuk membuat ledakan tungku pil bahkan lebih kuat? Apa? Jawab Bai Lin, murid-muridnya mengerut. Bukankah kamu mengatakan itu tidak mungkin? Mata Bai Xiaochun membelalak. Mustahil. Apa maksudmu tidak mungkin? Tentu saja itu mungkin. Atau setidaknya, bisa jadi. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan, yang kamu inginkan adalah ledakan yang lebih besar, kan? Itu mudah. Beberapa waktu yang lalu, aku benar-benar menyebabkan ledakan tungku pil begitu besar sehingga hampir meratakan gunung abadi. Semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan dibakar, dan yang lainnya dibakar hingga garing. Begitu Bai Lin mendengar ini, matanya mulai bersinar terang. Dia benar-benar terobsesi dengan tungku pil yang meledak, dan karena itu, dia dengan cepat bertanya, apa yang kamu butuhkan? Katakan saja. Formula pil obat tertentu adalah satu aspek. Tetapi yang lebih penting adalah tungku yang sebenarnya terlibat. Aku membutuhkan jenis tungku pil yang sama dengan yang mereka miliki di Bloodstream Sect. Aku tidak begitu yakin bagaimana menjelaskannya. Mengapa kamu tidak memiliki Steris Sky Dao Polarity Sect mengirim beberapa orang ke River Deving Sect, dan mencari Grand Elder dari Lesser Marsh Peak di Bloodstream Division? Dia bisa menjelaskan detailnya. Hanya saja Steris Sky Dao Polarity Sect membuat beberapa tungku pil serupa berdasarkan spesifikasinya. Tungku pil kebon seperti itu sangat kuat, jadi ledakan yang mereka buat sangat besar. Jangan lupa bahwa aku dari Sekte Penangkal Sungai, Jenderal Bai, jadi harap pastikan perwakilan dari Steris Sky Dao Polarity Sect sedikit lebih sopan dari biasanya. Tidak masalah sama sekali, kata Bai Lin dengan antusias. Tertawa, dia menyuruh Bai Xiaochun untuk kembali ke gudang senjata sendirian, sementara dia kembali untuk membahas berbagai hal dengan Song Yiduo.
Bai Xiaochun kembali ke gudang senjata, suasana hatinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang, ia telah pulih dari sensasi krisis yang mematikan. Namun, dia tidak bisa melupakan cobaan yang baru saja dia lalui, atau niat membunuh yang dingin yang dia lihat di mata ahli nujum yang telah menyerangnya. Aku tidak percaya bahwa Wildlanders bersedia mengorbankan lebih dari 100 raksasa biadab, 3 pembudidaya jiwa, dan seorang ahli nujum, semua untuk mencoba membunuhku. Pada saat itu, dia membuat keputusan untuk tidak pernah pergi naik ke tembok besar itu sendiri kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Lagi pula, begitu tungku peledak barunya memulai debutnya, dan ia mulai memompa pil konvergensi jiwa, Wildlanders akan membencinya lebih dari sebelumnya. Tak lama, kepalanya pasti akan mengambil harga astronomi di Wildlands. Pikiran itu membuat hatinya bergetar karena ketakutan dan amarah keduanya. Aku tidak pernah menginginkan ini, pikirnya sambil mendesah. Tapi kurasa tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Kita hanya di sisi yang berbeda, itu saja. Lalu dia memikirkan fakta bahwa dia akan pergi dalam 10 tahun, dan menghela napas lega. Mungkin juga tidak khawatir tentang itu. Dalam 10 tahun, aku akan pergi. Untuk saat ini, aku perlu fokus pada kredit pertempuran, dan yang lebih penting, memasukkan diri aku ke lingkaran besar panggung Gold Court. Aku juga perlu mengembangkan teknik hidup abadi aku yang belum selesai sampai tuntas. Setelah aku melakukan semua itu, aku akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Setelah kembali ke gudang senjata, ia pergi ke meditasi terpencil dan mulai bekerja pada kultivasinya. 7 hari berlalu dengan cepat. Bai Xiaochun sendiri tidak tahu bagaimana Bai Lin dan Song Yiduo mengelola semuanya, tetapi pada hari ke-8, portal teleportasi Starry Sky Dao Polarity Sect diaktifkan. Dan seluruh batch pasokan dikirim ke Great Wall City. Sore itu, Bai Lin datang secara pribadi ke kediaman Bai Xiaochun, dan dengan lambaian tangannya, mengirim 1000 tungku pil yang gemuruh keluar dari langit. Ada juga banyak tas pegangan, ditambah sesuatu yang sama sekali baru. Ada 10 tungku pil yang mengejutkan, masing-masing setinggi 300 meter ketika mereka turun dari langit dan mendarat ke tanah, segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Debu berhamburan ke segala arah saat tekanan luar biasa membebani. Zhao Long dan semua prajurit lainnya di bawah perintah Bai Xiaochun memandang tungku pil dengan sangat terkejut. Itu adalah tungku pil. Surga, aku belum pernah melihat tungku pil sebesar ini sebelumnya. Tidak mungkin itu adalah tungku pil. Itu adalah semacam harta magis yang kuat. Lihat dari apa mereka dibuat. Itu adalah hal yang sama tempat mereka membuat Naschen Soul level battleship. Besi meteor laut dalam. Bahkan ketika tangisan mereka terdengar, Bai Xiaochun muncul dari trans meditatif dan berjalan keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat pil tungku keluar di halaman, dia tersentak sama kerasnya seperti orang lain. "Yah, bagaimana menurutmu?" kata Bai Lin, tertawa penuh kemenangan. Untuk mendapatkan semua barang-barang ini, Bai Lin terpaksa meminta bantuan dari kakeknya, dan telah menggunakan setiap metode lain yang ada padanya. Selain itu, untuk menghasilkan 10 tungku pil yang sangat besar ini, semua kekuatan dari Starry Sky Dao Polarity Sect telah dimobilisasi. Dan mereka bahkan telah meminta bantuan dari bagian lain dari dunia budidaya timur. Sekte penangkal sungai telah benar-benar terguncang ketika seorang utusan dari Starry Sky Dao Polarity Sect tiba dan dengan hormat mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Pada saat yang sama, mereka mendapat kabar tentang Bai Xiaochun, membuat seluruh sekte penangkal sungai sangat bersemangat. "Itu semua tanaman obat yang kamu minta," Bai Lin melanjutkan, menunjuk semua kantong memegang. "Ngomong-ngomong, ini adalah tentang batas kemampuanku untuk mendapatkan sumber daya." Merasa sangat senang, Bai Xiaochun bergegas untuk memeriksa tas yang dipegangnya, jantungnya berdetak lebih cepat setiap saat. Dalam beberapa saat, wajahnya memerah karena kegembiraan. Meskipun tidak ada pil jiwa yang baru lahir atau bahan bakar nyala 9 warna, ada 10 pil sakti yang saleh, serta semua tanaman obat yang dimintanya. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, semua yang dia minta ada di sana. Yang paling penting, umbi-umbian roh bumi dan bahan-bahan lain yang dapat meningkatkan kekuatan hidup semuanya hadir dalam jumlah besar. Alis terangkat dengan gembira, Bai Xiaochun mengangguk berulang kali saat dia memeriksa tas. Selanjutnya, dia berjalan untuk memeriksa tungku pil, termasuk 1000 tungku biasa, dan juga 10 tungku setinggi 300 meter.
Setelah memeriksa tungku pil besar, Bai Xiaochun senang menemukan bahwa dari segi kualitas, mereka benar-benar melebihi tungku pil yang dia gunakan pada laser Marushpi. Selain itu, mereka juga bisa disegel lebih ketat, permukaannya ditutupi dengan formasi mantra hanya untuk tujuan itu. Xiaochun, sebagian besar hal yang kamu minta ada di sini. Untuk item yang tidak, beri aku waktu untuk mencoba memikirkan cara untuk mendapatkannya. Saat ini, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah bahwa pertempuran terbesar yang belum akan terjadi akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, waktu adalah esensi. Kamu harus mulai memproduksi pil konvergensi jiwa secepat mungkin, dan juga bekerja pada 10 tungku yang merusak. Dengan pandangan mendalam terakhir pada Bai Xiaochun, Bai Lin berbalik dan pergi. Bai Xiaochun menggosok-gosokkan kedua tangannya, matanya bersinar saat dia mengelilingi 10 tungku pil besar beberapa kali lagi. Akhirnya, dia melemparkan punggungnya dan tertawa. Zhao Long, Liu Li, kamu dan seluruh batalion akan membantu aku membuat beberapa pil super yang belum pernah terdengar, yang belum pernah dilihat sebelumnya. 100 anggota batalion semuanya menyuarakan persetujuan mereka, di mana 10 tungku besar dipasang. Di tengah halaman, dikelilingi oleh 1000 tungku biasa di cincin konsentris. Sayangnya, ada terlalu banyak tungku, jadi Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk memperluas tempat tinggalnya. Setelah menghancurkan dan menyerap lebih banyak tempat tinggal kosong di dekatnya, ia memiliki halaman baru seluas 30.000 meter, yang memberi mereka lebih dari cukup ruang. Tungku pertama yang dia mulai kerjakan adalah tungku besar. Bai Xiaochun tahu bahwa mereka luar biasa, dan oleh karena itu, menggunakan batu Earth Flame 10 kali lebih banyak dari biasanya. Faktanya, dia bahkan berusaha keras menempatkan beberapa batu di dalam tungku pil itu sendiri. Dia juga menambahkan banyak tanaman obat yang akan menyebabkan ledakan hebat ketika sudah cukup panas. Untuk setiap jenis tanaman, ia liberal dengan penggunaannya, menambahkan ratusan bagian. Yang aku inginkan hanyalah ledakan, kan? Untuk meramu obat-obatan jenis lain, aku perlu banyak memikirkan formula, tetapi untuk meledak tungku, itu sederhana. Penuh dengan kepercayaan diri, dia berjalan di antara 10 tungku pil besar, menambahkan tanaman obat di sana-sini. Dan bahkan menambahkan beberapa pil konvergensi jiwa berkualitas rendah yang telah ia buat di masa lalu. Dia juga menambahkan beberapa pil obat lain yang ada di dalam tasnya yang tidak dia rencanakan untuk digunakan di masa depan. Setelah berpikir sebentar, ia juga menambahkan beberapa jenis obat racun. Masih khawatir bahwa ledakan itu tidak akan cukup kuat, ia menggertakkan giginya dan menambahkan banyak pil aneh yang ia buat di masa lalu, pil yang tidak akan pernah ia konsumsi. Pada akhirnya, dia tidak tahu persis apa jenis pil obat aneh yang akan terbentuk di dalam tungku. Tetapi intinya adalah membuat bahan-bahan di dalam tungku tidak stabil ke titik di mana mereka akan meledak. Akhirnya, dia menepuk tangannya dengan puas. Itu harusnya, katanya, menatap puas pada 10 tungku besar. Sekarang, dia sangat menantikan untuk melihat apa yang akan mereka lakukan ketika mereka akhirnya meledak. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, ia beristirahat sedikit sebelum mulai bekerja dengan 1000 tungku pil biasa.